sehat ya. Tema kita kali ini akan kita bahas yaitu menjadi pribadi yang dewasa. Teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi lebih dalam, kita harus mengetahui garis besar dari materi yang akan kita bahas. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kedewasaan atau menjadi pribadi yang dewasa. Kedewasaan yang dimaksud adalah tentang kematangan seseorang dalam menyikapi berbagai hal, terutama dalam pergaulan dan sikap hidup, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Dalam kaitan pergaulan, Rasul Paulus mengingatkan agar manusia mempertimbangkan untuk tetap menjadi baik. Salah satu pernyataan Paulus terkait dengan pergaulan yang dikhawatirkan akan mengubah perilaku seseorang dituangkan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hal ini tentu berdampak pada sikap seseorang dalam menentukan perjalanan hidup. Nah teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi lebih dalam, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Sarah Otemusu. Saya yang akan membawa materi pada pertemuan kali ini. Nah teman-teman, di dunia digital yang demikian marak membutuhkan sikap dewasa dari semua orang, salah satu persoalan dalam dunia digital adalah masuknya berbagai macam-macam budaya. Arus budaya yang masuk itu begitu deras dan tak dapat dibendung. Untuk itu dibutuhkan kearifan dalam menyikapinya. Berbagai informasi yang positif maupun negatif potensial diserap setiap orang. Jika filter kehidupannya tidak baik, bukan tidak mungkin arus informasi tersebut mengubah perilaku hidup seseorang di dalamnya. Sisi penting dari kedewasaan adalah kesiapan generasi muda menyerap berbagai informasi yang membutuhkan pendampingan. Persahabatan dalam lingkup generasi muda juga perlu disikapi juga dengan seksama. Nah, terkait dengan hal di atas, yang harus dilakukan generasi muda menyangkut kedewasaannya adalah membangun diri untuk terus bertumbuh ke arah kematangan dan kedewasaan. Para remaja perlu berproses untuk mengembangkan diri dalam kesadaran penuh dan melakukannya semata-mata demi pertumbuhannya. Tuntutannya bukan karena unsur eksternal, melainkan karena pembangunan kesadaran dalam dirinya. Hal ini dapat dikembangkan dengan belajar membangun kehidupan bersama dalam lingkungannya, bahkan memberi pengaruh positif kepada lingkungannya. Setiap perubahan hidup remaja berpotensi untuk memberi pengaruh pada perubahan lingkungannya saat ini yang dia tinggal. Teman-teman, salah satu bentuk perubahan potensial yang memberi dampak pada kehidupan keluarga dan masyarakat, termasuk juga komunitas gerejawi, adalah perubahan perilaku dan gaya hidup. Tantangan hidup masa kini sehubung dengan tantangan global adalah menyiapkan generasi muda untuk tangguh terhadap rayuan dan godaan globalisasi tersebut. Hal ini dapat terwujud melalui perubahan perilaku yang diwujudkan dalam kesiapan belajar, sehingga membentuk kehidupan yang tangguh terhadap rayuan dan menjadikan generasi muda sebagai generasi yang tahan banting, bahkan mampu mempengaruhi perilaku hidup masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Kerangka demikian diperkenalkan oleh Robert Ritzel sebagai teori perilaku sosial dalam bukunya pada halaman 73-74. Gagasannya adalah agar generasi muda mampu menunjukkan sikap positif dan belajar untuk bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Ya, sikap hidup demikian
merupakan prinsip dari sikap Kristiani generasi muda yang harus dipupuk dan dikembangkan. Nilai-nilai Kristiani sedemikian mesti tampak sebagai prinsip nilai yang harus dihadirkan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat sebagai lingkungan yang paling luas. Tentu saja rumah harus menjadi tempat pertama pertumbuhan kedewasaan tersebut. Keluarga sebagai tempat pertumbuhan pertama adalah ruang spiritual bagi generasi muda dalam mempraktikkan kualitas hidup mereka untuk belajar bertanggung jawab dan menampakkan nilai-nilai Kristiani di dalamnya. Peran orang tua dan anggota lainnya tentu sangat besar, namun sikap yang bersangkutan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk pertumbuhannya. Agar kualitas kedewasaan makin terbentuk, setiap individu perlu melaksanakan tanggung jawab hidupnya dengan baik. Kedepannya perlu diberikan peran agar dilaksanakan secara bertanggung jawab. Tanggung jawab ini juga berkaitan erat dengan kesadaran diri untuk berada bersama dengan orang-orang yang berpotensial membantu perkembangan dirinya. Nah, teman-teman, dalam surat Efesus, khususnya pada pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-12, Paulus menggunakan istilah katartismon yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu memperlengkapi. Kata ini sebenarnya merujuk pada maksud mempersatukan kehidupan umat agar mereka saling membangun persekutuan dalam masyarakat. Paulus menghendaki agar umat menjadi dewasa dalam persekutuan dan hidup bersama sebagai sebuah kesatuan umat. Ini penting agar kehidupan masyarakat benar-benar menyatu dan saling mengkukuhkan. Proses lain dari kematangan dan kedewasaan hidup adalah sikap saling melayani. Kondisi demikian perlu agar umat tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Sikap penting dari kematangan atau kedewasaan adalah membangun sebuah komunitas yang saling melengkapi dan melayani. Nah, di sini kita menggunakan istilah diakonia. Tentu istilah ini sering kita dengar. Diakonia adalah pelayanan yang harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Bagi Paulus, diakonia menjadi penting dan merupakan tanggung jawab umat secara bersama-sama. Di sini, Paulus hendak menekankan bahwa yang sangat penting bukanlah menyangkut teologi yang diajarkan melalui ceramah atau khotbah, melainkan bentuk konkret dari sebuah tindakan pelayanan yang dilakukan secara praktis dan dirasakan oleh semua orang. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kematangan iman, yang tidak berpikir hanya untuk dirinya sendiri. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah menjadi pribadi yang dewasa adalah tentang keseimbangan antara kemampuan mengelola diri sendiri, bertanggung jawab secara sosial, dan memiliki integritas dalam setiap tindakan. Ini adalah fondasi untuk menghadapi tantangan hidup dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Thank you. Semoga semuanya sehat ya.